Untuk para eksportir rotan, semoga kita bisa bangkit kembali ya. Karena pada waktu itu rotan sempat meredup karena adanya sintetis ya dari China kalau nggak salah. Nggak semua supplier itu jujur ya. Banyak supplier-supplier yang contohnya kayak misalnya udah dikasih DP, dia pending terus nggak dikerja-kerjain. Kita kan juga dikejar-kejar waktu lah istilahnya sama buyer gitu loh. Jadi kita harus cari supplier lagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Charles Mensah. Saya usia 21 tahun, asalnya dari Cirebon. Basicnya Charles di Jogja kuliah di salah satu politeknik. Namanya Politeknik ATK Yogyakarta. Dia basically di kulit ya, penyamakan kulit. Udah lulus. Sebenarnya sih ada sedikit yang nyambung ya, soalnya di kulit itu sendiri juga ada bagian finishingnya, sementara di furniture juga ada bagian finishingnya. Cuma secara keseluruhan ya ada nyambung nggak nyambungnya sih. Sebenarnya banyaknya tapi ada yang nyambung kok. Pabrik-pabrik juga, bikin-bikin juga, ekspor juga segala macam. Karakternya ya, enjoy lah isi going, suka ngobrol sama orang, malah seneng kok kalau ngobrol sama orang baru gitu. Bisa ngebuka obrolan juga, jadi ya nggak kayak yang pendiam gitu loh. Background keluarga ya, orang tua, ibu bapak tuh dulu bisnis juga, yaitu bahan kimia untuk finishing pabrik ya, bukan ekspornya sendiri. Dia masukin barang doang untuk kayak misalnya barang finishing buat kayu, buat meja, buat kursi segala macem. Kayak contohnya thinner, warna dan lain-lain. Kedua orang tua udah sekitar 20 tahun lah main di finishing untuk pabrik, khususnya furniture. Kalau untuk ekspor belum ya, karena orang tua cuma main di bagian finishingnya doang. Jadi dia tuh kayak misalnya thinner fungsinya buat apa, terus warna bikinnya gimana. Charles dapat ilmu di situ, di kuliah juga diajarin. Cerita berkesan dulu sama orang tua, kita suka masukin bahan finishing lah ya. Paling berkesan mah waktu itu ya kita tidak diterima baik sama pabrik tertentu, kadang nggak boleh ketemu orang segala macam. Terus di situ mikir kayak ternyata nyari duit susah juga gitu loh. Ternyata makin kesini belajar dan belajar, udah nemu jalannya, jadi jalanin aja dan lumayan menjanjikan. Bisnisnya sama orang tua beda ya. Kalau orang tua hanya pemasok lah istilahnya, supplier untuk pabrik. Kalau Charles sendiri mulai ekspor. Dulu mikir ya, kenapa kita cuma masuk barang kimianya doang, kenapa nggak sekalian kita ekspor aja gitu loh. Dulu sempat mikir, terus belajar, dan akhirnya closing juga. Karena awalnya pengen terjun ke dunia bisnis, emang suka bisnis ya, suka jualan awalnya. Karena banyak tantangan juga di bisnis, terus banyak ketemu orang. Yang jelas kita bisa bantu orang banyak lah untuk membuka lapangan pekerjaan. Orang tua sudah tahu kalau misalnya sekarang Charles sudah bisa ekspor sendiri. Bisnis yang dulu dijalanin sih dari awal, dari SMP udah bantu orang tua ya. Kayak misalnya jualan bahan-bahan kimia, mulai cara bikinnya gimana. Ya mungkin dari kecil, dari SMP lah ya, SMP, SMA, sampai kuliah pun ya ikut bantu jualan gitu loh. Bantu jualan istilahnya nyari customer sendiri, ya pokoknya kita jualan lah.
Kapan pertama kali kenal Bisa Ekspor? Sebenarnya tahu Bisa Ekspor tuh udah lama ya, cuman ikut terjun ke dalam komunitas Bisa Ekspor baru sekitar dari awal tahun 2022 baru masuk ke dalam komunitas Bisa Ekspor. Di situ di dalam komunitas Bisa Ekspor sendiri dijelasin gimana caranya ekspor, logistik segala macem. Di aplikasi sangat membantu saya untuk mempelajari dalam-dalamnya tentang ekspor itu. Produk apa yang sekarang lagi dijalanin untuk ekspor ya? Sekarang lagi ngejalanin furniture ya, tentunya rotan. Kita banyak bikin di kursi banyak, tapi kursinya knockdown. Jadi kakinya besi gitu loh. Jadi bisa dilepas pasang. Itu dia banyak full masuk kontainernya, bisa muat banyak. Jadi enak lah kalau misalnya kalau bikin rotan yang knockdown itu enak. Produk yang Charles buat yaitu ada meja, ada kursi, sama sekarang lagi ngejalanin yang mirror. Kalau untuk bahan baku kita ngambil dari depot-depot sekitar ya. Contohnya kayak misalnya di Cirebon sendiri kan udah banyak depot-depot rotan yang jual bahan baku gitu loh. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing harus cari sendiri ke Kalimantan, ke Sumatera, dan lain-lainnya. Kalau untuk jenis rotan sendiri sih sama ya. Cuma kalau untuk jenis kayu dia ada dokumen khusus yaitu V-legal ya. Jadi dia ada dokumen khusus, kayak misalnya pengekspor kayu harus punya dokumen itu. Paling banyak bayar dari negara Eropa ya. Eropa emang juara lah kalau misalnya untuk furniture. Kita lagi staffing ya. Kalau teman-teman Bisa Ekspor mau lihat, ini barangnya kayak gini. Dia mirror ya buat di kamar mandi, di WC gitu loh. Ini kita ada sekitar 800 pieces ya. Oke, untuk teman-teman yang pengen tahu ini barangnya kayak gini, dia tuh fungsinya buat di kamar mandi di villa-villa gitu. Kita bisa buat ngaca. Terus yang gini-gini tuh biasanya buat anduk-anduk di villa-villa tertentu gitu loh. Oke, hari ini kita staffing, ini kita lihatkan proses staffingnya ya. Ini kita pakai kontainer 40 feet, dia ada sekitar 800 pieces ya. Ya untuk kontainer ini kita full ya, satu item karena permintaan buyer yang cukup besar. Oke teman-teman, kita lihat cara penataannya gimana. Dia tuh penataannya tegak berdiri ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tumpuk, nanti tuh takutnya mirrornya pecah gitu loh. Jadi kita ambil posisi tegak gitu. Di sini kita menggunakan EasyTech, yaitu tujuannya agar tidak lembab ya, biar produk kita sendiri tidak ada cacat atau kerusakan sedikit pun, biar produk kita sampai di negara tujuan. Sebenarnya nggak susah ya, cuma membutuhkan sedikit effort ya. Soalnya cari buyer yang jelas tuh, kita ada namanya setiap tahun tuh pameran furniture di Indonesia ya. Jadi kita bisa bikin stand lah di situ untuk cari buyer. Kelemahan dan kelebihannya ya. Kelemahannya dia kalau misalnya nggak dikasih anti jamur, dia bisa jamuran. Cuma keunggulannya ya dia bener-bener handmade lah istilahnya, barang bagus gitu loh. Cuma ya kita harus teliti di finishingnya ya, agar barang tersebut tidak cacat lah, tidak defek istilahnya.
Jadi kalau di Rotan sendiri tuh gak bisa selesai di satu tempat gitu loh. Kita sebenarnya bisa, cuma dia tuh hanya untuk pabrik-pabrik yang sudah besar lah istilahnya. Dia punya supplier sendiri, cuma di dalam di satu kawasan gitu loh. Kalau kita masih istilahnya masih menggunakan tenaga supplier lokal lah istilahnya. Ibu rumah tangga yang kerjanya nganyam, bikin dekor segala macam. Oke, cerita sedikit ya. Awalnya dulu yang kerja bisnis orang tua itu, dia kan penyuplai bahan baku finishing untuk rotan ya. Charles mikir kenapa nggak kita ekspor sendiri aja gitu loh untuk produk rotannya. Charles kan tinggal di Cirebon. Cirebon kan salah satu kota terbesar untuk produksi rotan ya. Jadi kita memanfaatkan kota kita sendiri aja lah untuk produksinya. Sejauh ini Charles sudah megang sekitar puluhan kontainer lah ya. Kita kirim ke berbagai negara, contohnya kayak misalnya Amerika, Jepang, Belanda, dan lain-lainnya. Kalau misalnya pindah dari produk furniture kayaknya belum deh. Lebih baik hidup mati untuk furniture lah istilahnya. Kita gedein furniture ini. Sangat berpotensi dong, karena dulu kan sempet ya, rotan itu menjadi salah satu bisnis yang diidam-idamkan lah istilahnya. Karena secara di Cirebon ini industri rotan benar-benar besar lah. Jadi kita harus memaksimalkan itu. Kelebihannya ya produk furniture sendiri kan dibuatnya handmade ya. Kita membutuhkan tenaga banyak orang lain, jadi ya bisa membantu orang lain lebih banyak aja. Mungkin yang menjadi pembeda yaitu kita punya desain-desain khusus ya, yang nggak ada di luaran. Kita menggunakan material yang berkualitas lah tentunya. Nyari produk itu dari komunitas Bisa Ekspor sendiri telah menyediakan produk-produk yang siap diekspor ya. Jadi untuk kita para eksportir jadi lebih gampang gitu loh nyari produknya. Kebetulan Charles sendiri bergerak di bidang furniture. Di produk ekspor sendiri ada beberapa desain furniture yang bener-bener bagus gitu loh. Dan buyer tuh tertarik sama barang dari produk ekspor itu. Charles sendiri dapat produk banyak dari lapangan juga ada, terjun sendiri. Dan banyak juga ada yang desain-desain khusus dari produk ekspor ya. Karena di produk ekspor sendiri tuh penggunaannya sangat mudah gitu loh. Jadi udah mana kualitasnya sama desainnya bagus. Jadi ya oke lah, produk ekspor bener-bener bagus dan sangat membantu. Dari situ Charles tuh ngirimin foto-foto sama video yang ada di produk ekspor tuh ke buyer. Terus kemudian kata buyernya tuh dia tuh intinya suka sama modelnya, terus sama kualitasnya juga oke. Jadi banyak buyer yang order pakai barang-barang produk ekspor. Nah di satu sisi produk ekspor tuh emang sangat membantu ya, karena mudah dipakai dan juga kita tuh nggak perlu pusing untuk cari-cari supplier segala macam. Di produk ekspor sendiri udah fiturnya udah sangat membantu lah pokoknya. Dari situ Charles bisa closing gara-gara ada orderan dari produk ekspor. Pengalamannya ada sih, soalnya nggak semua supplier itu jujur ya. Banyak supplier-supplier yang contohnya kayak misalnya udah dikasih DP, dia pending terus nggak dikerja-kerjain. Kita kan juga dikejar-kejar waktu lah istilahnya sama buyer gitu loh. Jadi kita harus cari supplier lagi. Kesalahannya waktu itu desainnya tidak sesuai ya. Contohnya kayak misalnya ketinggiannya 40 cm, kita buat 30 cm. Jadi kita revisi terus lah untuk masalah produk. Cara memperbaikinya, kita punya tim khusus untuk bagian produk sendiri ya. Jadi ada tim lah istilahnya. Ada tim yang menangani ketika produk tersebut tidak sesuai ekspektasi lah ya. Kalau masalah desain itu kita bisa ngasih ke buyer, buyernya minta juga ke kita misalnya desain kayak gini, kita bisa buat apa enggak. Terus kadang kita ngasih desain terbaru kita, kayak misalnya contoh kirim ke Mister, kita ada desain ini nih, Mister mau enggak gitu loh. Untuk cari buyer sendiri, istilahnya di internet ada, di Facebook banyak. Tapi yang lebih
spesifik ya di pameran furniture itu sendiri sih. Di sana banyak buyer-buyer yang istilahnya rekomen lah ya, bukan buyer bodong gitu loh. Berapa banyak? Wah, udah banyak banget ya, sekitar 1000 sampai 2000 email lah kita kirim. Cuma yang nyantol mah ada aja gitu loh. Banyak dong, banyak yang bales, cuma balesnya cuma sekedar pengen tahu doang gitu loh. Ini istilahnya kita si buyer tersebut kayak ngebanding-bandingin harga sama sebelah lah gitu loh. Dari 3 tahun yang lalu, Charles sendiri belajar tentang product knowledge ya, istilahnya belajar tuh rotan tuh sifatnya gimana, karakteristiknya gimana. Baru kemudian di awal tahun 2022 itu baru eksekusi, istilahnya terjun langsung ke dunia rotan. Kita sebagai eksportir ya, kebanyakan kita tuh harus fokus ke product knowledge-nya dulu ya, jangan terlalu mikirin buyer dan buyer ya. Kita lebih baik tahu seluk-beluknya product knowledge kita. Ketika buyer nanya, kita juga nggak bingung gitu mau jawab apa gitu loh. Jadi yang penting menurut saya ya product knowledge ditingkatkan lagi. Tanggapan Charles dari untuk komunitas Bisa Ekspor tuh bagus banget ya, soalnya kita di sana bisa belajar sama banyak orang lah, apalagi ada forum segala macem, kita bisa diskusi sama istilahnya pembisnis di komoditas lain. Jadi kayak misalnya di sana tuh banyak banget ilmunya gitu loh, jadi yang nggak ada di kita pelajarin tuh di sana ada gitu loh. Terus kita bisa ngobrol sama orang segala macem, jadi menambah ilmu lah ya di komunitas Bisa Ekspor sendiri. Harapan kedepannya untuk Charles sendiri yaitu semoga bisnisnya lancar-lancar aja ya. Terus untuk para eksportir rotan, semoga kita bisa bangkit kembali ya, karena pada waktu itu rotan sempat meredup karena adanya sintetis ya dari China kalau nggak salah. Pelajari dulu product knowledge-nya ya, jangan awal-awal udah minta kayak misalnya cari buyer segala macam. Mending kita fokusin dulu di supplier sama product knowledge. Terus ketika kita sudah tahu lah istilahnya product knowledge kita, baru cari buyer agar nggak pusing gitu loh. Contohnya kayak misalnya kemampuan kita bertemu dengan kesempatan, yaitu misalnya kita bertemu dengan buyer atau mempromosikan barang kita, itu bisa membentuk suatu keberuntungan gitu loh. Teman-teman, kontainernya udah disegel, mau berangkat ke pelabuhan. Buat teman-teman Bisa Ekspor yang belum closing, tetap semangat ya.